Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nur Habibah selaku Ketua Penguji saya. Yang terhormat Ibu Ratih selaku dosen penguji dan dosen pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Sopi selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, saya Made Suci Nila Kencana dengan NIM P071340190062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Ibu Hamil Trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Jakarta Timur. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada masa kehamilan, kadar gula darah akan meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan insulin pada masa kehamilan meningkat hingga mencapai 3 kali dari keadaan normal. Bila seorang ibu tidak mampu meningkatkan produksi insulin, maka akan terjadi risiko diabetes mellitus gestasional atau diabetes yang timbul hanya dalam kehamilan. Prevalensi diabetes mellitus gestasional. Yang pertama dari IDF tahun 2007 sampai 2017, yaitu di seluruh dunia sebanyak 14% mewakili 18 juta ibu hamil. Dan di Indonesia sebesar 1,9% sampai 3,6% kehamilan pada umumnya. Pada WHO tahun 2005 sampai 2015, sekitar 11,7% wanita hamil mengalami diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya ada survei lokasi penelitian. Pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2022, ibu hamil yang melakukan kunjungan pemeriksaan sebanyak 99 ibu hamil, dan yang pada usia trimester 2 dan 3 sebanyak 90 ibu hamil. Dari kunjungan tersebut, 84,4% memiliki umur 25 tahun ke atas, di mana menurut FAO 2019 yang menyatakan umur ibu hamil 25 tahun ke atas itu lebih rentan terkena diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimanakah gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Selanjutnya, tujuan khusus ada 3. Yang pertama, mengetahui karakteristik ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur berdasarkan umur, usia kehamilan, riwayat DM pada keluarga, asupan selama kehamilan, dan aktivitas fisik selama hamil. Yang kedua, mengetahui glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur sesuai dengan karakteristik ibu hamil. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan adanya penelitian ini maka diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan glukosa darah pada saat hamil agar terhindar dari risiko diabetes mellitus gestasional. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Yang pertama, menambah pengetahuan pengalaman dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua, dapat melengkapi sumber pustaka yang ada bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yaitu yang pertama ada kehamilan, yang kedua glukosa darah, yang ketiga diabetes mellitus. Lanjut ada bab 3, kerangka konsep. Yaitu yang pertama, kerangka konsep dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Definisi operasional dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya bab 4, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Yang kedua, alur penelitian. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Yang pertama, tempatnya berlokasi di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Dan yang kedua, berlakunya dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun 2022.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian yaitu 90 ibu hamil trimester 2 dan 3. Yang kedua, sampel penelitiannya 30 ibu hamil trimester 2 dan 3. Yang ketiga, teknik pengambilan sampelnya adalah accidental sampling. Selanjutnya, ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis pengumpulan data yaitu ada data primer dan sekunder. Yang kedua, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan pemeriksaan glukosa sewaktu dengan metode velocity. Yang ketiga, instrumen penelitian yaitu lembar wawancara subjek penelitian dan informan consent. Yang keempat, alat bahan prosedur kerja. Alatnya itu APD, autoclick, blood lancet, alat glukometer, dan wadah limbah infeksius. Bahannya kapas alkohol, strip glukosa, dan sampel whole blood atau kapiler. Prosedur kerjanya dapat dilihat di slide berikut. Dan untuk interpretasi hasilnya itu, pada kategori tidak DMG di bawah 90 mg per dl, pre-DMG 90-199 mg per dl, dan kategori DMG di atas 200 mg per dl. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Pengolahan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dibahas secara naratif, dan analisis secara deskriptif. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama, menghormati individu. Kedua, kemanfaatan. Ketiga, berkeadilan. Keempat, tanpa nama. Dan kelima, kerahasiaan. Selanjutnya ada bab 5, hasil pembahasan. Yang pertama, kondisi lokasi penelitian. Puskesmas Limpah Timur merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang berada di Kecamatan Limpah Timur, Provinsi Bali. Sarana gedung atau bangunan puskesmas atau puskesmas induk terdiri dari 2 bangunan, yaitu gedung timur dan gedung barat. Kondisi gedung di puskesmas cukup baik karena sudah direnovasi. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik ibu hamil di puskesmas Limpah Timur. Berdasarkan umur terbanyak yaitu di bawah 25 tahun dengan frekuensi 13 responden. Berdasarkan usia kehamilan, terbanyak yaitu trimester 3 dengan frekuensi 19 responden. Berdasarkan riwayat DM keluarga, terbanyak yaitu dengan tidak memiliki riwayat DM pada keluarga yaitu dengan frekuensi 27 responden. Selanjutnya, berdasarkan asupan kehamilan, yang terbanyak yaitu asupan kehamilan dengan kategori baik dengan frekuensi 23 orang. Berdasarkan aktivitas fisik yaitu yang terbanyak dengan aktivitas fisik ringan, frekuensi 17 orang. Yang kedua, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Puskesmas Limpah Timur. Yaitu terbanyak pada golongan pre-DMG dengan frekuensi 16 responden dan berkisar antara 73 sampai 122 mg per dl. Selanjutnya ada kategori hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada subjek penelitian berdasarkan karakteristik variabel penelitian. Yang pertama, berdasarkan umur, kelompok umur terbanyak yang termasuk pre-DMG dengan frekuensi 7 responden yaitu pada kelompok umur di bawah 25 tahun. Menurut Pratnya Dewi, hal ini disebabkan karena kadar glukosa darah sewaktu berkaitan dengan gaya hidup yang dijalani masing-masing oleh ibu hamil. Yang kedua, berdasarkan usia kehamilan dengan kategori pre-DMG terbanyak yaitu pada trimester 3 dengan frekuensi 12 responden. Rahmawati 2019 mengatakan selama kehamilan resistensi insulin tubuh meningkat 3 kali lipat dibandingkan keadaan tidak hamil. Pada trimester 2 dan 3, peningkatan hubungan vetor maternal akan dapat mengurangi sensitivitas insulin maternal. Selanjutnya, berdasarkan riwayat DM keluarga. Dengan kategori pre-DMG terbanyak dengan kategori tidak ada riwayat DM keluarga, yaitu frekuensinya
14 responden. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rahmi 2018 di mana didapatkan riwayat diabetes mellitus pada keluarga menunjukkan sebagian besar ibu hamil tidak terdeteksi mempunyai faktor risiko diabetes gestasional. Selanjutnya, berdasarkan asupan kehamilan. Asupan kehamilan yang terbanyak kategori pre-DMG yaitu dalam kategori baik, Ayu 2017 yaitu faktor dari beberapa makanan yang dikonsumsi dan waktu makan yang menentukan kadar glukosa darah seorang. Dan juga menurut Sulistyo 2011 bahwa kenaikan gula darah terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan gizi atau kecukupan zat gizi akan menimbulkan masalah gizi, baik itu berupa masalah gizi maupun gizi kurang. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas fisik. Dalam kategori pre-DMG, aktivitas fisik yang paling banyak yaitu yang kategori berat. Hal ini sejalan dengan Wahyuni 2018 yang menyatakan ketika tubuh tidak dapat mengkompensasi kebutuhan glukosa yang tinggi akibat aktivitas fisik yang berlebihan, maka kadar glukosa dalam tubuh yang menjadi terlalu rendah atau hipoglikemi. Begitu juga sebaliknya. McCaig and Moller 2007 juga menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat juga membantu menjaga kadar glukosa darah dengan mempengaruhi ambilan glukosa oleh otot. Selanjutnya, bab 6, simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan. Simpulan dapat dilihat pada slide berikut. Yang kedua ada saran. Yang pertama, bagi ibu hamil diharapkan untuk tetap mengatur asupan selama kehamilan dan aktivitas fisik yang dilakukan guna untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel karakteristik penelitian yang lain agar hasilnya dapat lebih mendetail dan menyeluruh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.